Nah, hari ini kami akan memasang camper box di Blacky. Ini tidak ada yang dirubah ya, yang hanya dilipat nih jok tengah. Jok tengah kita akan lipat sini. Nah, dilipat dulu jok tengahnya. Lagi dilipat. Jadi ini posisinya benar-benar original bawaan dari pabrikannya HRV. Ini ban serep. Kalau oli dan payung itu hanya pemanis. Payung karena musim hujan, oli karena kita sering jalan jauh, dan biasanya di tempat ganti oli tertentu itu agak jarang dapetin oli seperti yang biasa kita pakai, jadinya kita selalu bawa oli cadangan. Oke, nanti ini adalah kondisi sebelum dipasang box camper di mobil ini di Blacky itu. Ini adalah kondisi Blacky setelah punya bed platform camper box di atasnya. Penampakan keseluruhan bed platform. Saat tidur, sandaran yang dilipat tadi dibuka. Jadi panjang keseluruhan bed platform ini adalah 2 meter dari ujung kepala sampai ujung kaki di sini. Lebarnya sendiri itu 120 cm, 1,2 meter, cukup untuk 2 orang dewasa. Nah, ini posisinya di bawah headrestnya sebelah belakang jok penumpang. Ini masih ada space yang lumayan. Ini masih berantakan. Tenda. Bawah itu masih ada. Sama di sini juga. Nah, ini kemarin tisunya jatuh sama kunci setir. Jadi di sini masih ada space sekitar 20 cm. 20 cm. Ini muat 2 bantal besar yang bisa menampung. Seperti ini nih, kita bisa nyelipin bantal juga di sini. Jadi, nah, si bantal masuk saat jalan. Jadi ini kondisinya benar-benar plong gitu. Jadi kita bisa naruh yang lain-lain lagi di atas. Ini juga ada nih yang buat biasanya dipasang buat naruh itu ya, cantolan buat kursi bayi itu kan yang di sini. Nah, ini juga bisa dimanfaatin. Mungkin ntar buat gantung sesuatu di sini, tali atau mengait apapun lah. Pokoknya kita akan memaksimalkan yang ada di mobil ini semaksimal mungkin, karena memang ya seperti kita ketahui juga, mobil ini nggak terlalu lebar dan nggak terlalu besar. Jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan ruang yang ada semaksimal mungkin untuk mengakomodir semua kebutuhan kita. Di bawah bed platform yang bagian atas ini terdapat masing-masing kotak, ada 2 yang dipergunakan untuk menyimpan barang-barang bawaan selama camping, keperluan camping. Ini kotaknya bisa diangkat. Jadi saat kita mau
bawa barangnya kita tinggal angkat kotak. Diangkat kotak seperti ini, dikeluarkan, terus kita bawa sama kotak-kotaknya, kita taruh lagi saat sudah tidak dipakai, kembalikan ke tempatnya. Yang di sisi kiri juga sama, ada kotak-kotak, ada 2 kotak yang ukurannya lebih lebar. Ini diperuntukkan untuk membawa pakaian, alas tidur. Di sini ditaruhnya. Di bagian tengah ini ada pancing, payung, ada kursi juga, kursi camping, taruh di tengah. Dimana panjang yang tengah ini 90 cm. Sini kita taruh air support karena bagian tengah itu kosong, jadi untuk menahan beban saat tidur. Kalau air supportnya tidak digunakan, bisa dilipat kembali. Desain rangkanya sendiri sebetulnya ini knockdown ya, jadi bisa dibongkar pasang karena memang kita hanya ngelipat jok saja. Jadi suatu saat kalau ada penumpang, joknya masih bisa untuk difungsikan seperti sedia kala. Hanya saja saat jalan, di sini kita pasang siku, di sini pasang siku, di beberapa bagian kita pasang siku. Itu supaya kalau jalan itu nggak bunyi koplak gitu. Jadi itulah gunanya siku-siku yang dipasang di sini. Bulatan ini untuk menaruh galon. Jadi kalau kita bawa galon itu, dia akan ngepas posisinya di sini, tidak akan bergerak. Biar saat jalan galonnya juga presisi posisinya, nggak khawatir galonnya akan tumbang. Di sebelahnya tempat galon ini ada kecil kayak gini kotak. Ini tadinya diperuntukkan untuk kaki kedua kita, rencananya akan ditaruh di sini. Ini untuk sementara nih masih ditaruh alat-alat kerja nih ya. Ada tang, ada obeng dan segala macam masih ditaruh di sini. Alat-alat workshop double track heavy duty. Jadi kalau heavy duty itu dia mampu menahan beban karena kita yang atas ini berfungsi sebagai meja atau menaruh tempat bahan-bahan, barang-barang saat memasak. Bawahnya ini kompor disimpan di sini, jadi saat memasak kompor akan di sini. Ini kompor akan kita taruh di sini. Dia full berfungsi sebagai meja. Peralatan dapur kita sekalian untuk tinggal di mobil. Ini kita tambahin baut 2. Ini kemarin baru kepikiran saat habis camping untuk gantungin plastik sampah biar nggak kemana-mana. Kemarin kita gantunginnya di sini nih, gantungin plastik. Ada satu lagi yang lupa, kenapa kita perlu untuk menarik, bahkan bisa jadi untuk membuka laci ini secara full, karena posisi ban serep kita itu persis di bawah sini, di bawah tatakan ini posisi ban serep kita. Jadi kita butuh space untuk menarik, mengangkat, menarik ban serep suatu waktu jika diperlukan. Selanjutnya kita buka, angkat seperti ini. Terus kalau lihat di sini ada close 1, 2, 3. Nah, close ini adalah berfungsi untuk menahan kaki dari meja yang kaki silangnya itu. Jadi
saat kita butuh dia sebagai meja, close inilah yang berfungsi untuk menahannya. Di bawah ini adalah kaki meja lipat ya, yang jika dibutuhkan bisa kita gunakan. Ini posisinya ban serep kita di sini. Jadi kami ngedesain bed platform ini semuanya knockdown, suatu saat bisa dibuka tanpa kita mengubah apapun yang sudah ada di mobil. Jadi bawaan pabrikan mobil itu kita tidak merubahnya sama sekali. Seperti alas ban serep itu bawaan aslinya masih ada, kita hanya menggantinya, kita simpan. Terus jok juga itu kita hanya melipatnya saja. Jadi suatu saat jika ada penumpang atau diperlukan joknya dibuka, kita bisa membukanya karena memang sistemnya knockdown. Jadi ya, semoga dengan bed platform dan box camper kami yang sekarang ini, kami bisa lebih nyaman saat melakukan overland, karena kurang lebih selama 5 tahun ini saat kami jalan itu barang sama kasur itu jadi satu. Jadi saat mau tidur ya tumpuk-tumpukan sama barang. Oke, sekian dulu info tentang box camper kami dari Honda HR-V. Semoga video ini bisa bermanfaat, dan teman-teman semua yang ingin membangun camper box, jangan ragu dan jangan takut. Ayo, mari kita camping. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.